Hai friends, kali ini aku dan adikku ada di Pekalongan dan kali ini aku dan adikku mengunjungi Museum Batik. Seperti yang kita tahu bahwa batik adalah warisan yang dari Indonesia. Untuk belajar lebih lanjut, yuk kita langsung temui dengan pemandunya. Ya, Hai, Pak. Selamat datang di Museum Batik Pekalongan. Dengan siapa ini? Nama saya Nathanael dan ini adik saya namanya Jos. Dari mana? Dari Tangerang. Iya, kita nanti akan jalan-jalan ke Museum Batik, melihat-lihat koleksi batik di Museum Batik, kemudian belajar sedikit membatik dan sejarahnya. Ya, oke, Pak. Silahkan masuk ke ruangan pertama. Oke. Nah, ini kita ada koleksi batik dari para seniman batik Pekalongan. Kebetulan ini ada pameran 2 bulan ini kita dipinjami oleh para maestro batik di Pekalongan. Di antaranya dari Bapak Sapuan, kemudian Bapak Utoyo, Muhammad Hanafi. Beliau-beliau ini adalah seniman batik di Pekalongan yang karyanya ditampilkan di Museum Batik seperti ini. Kita bisa melihat koleksi-koleksinya, silahkan. Nah, ini untuk koleksi dari Bapak Falahi, ini adalah batik khas Pekalongan dengan nuansa warna cerah, batikan dari canting yang kecil, nuansa batik yang pengaruh dari Cina. Ya, pengaruh Cina biasanya dengan motif buketan atau seikat bunga. Masih sama dengan warna-warna khas Pekalongannya, warna cerah dan bunga-bunga ikat. Kemudian yang biru, ini pinter. Yang biru ini pewarnanya menggunakan pewarna alami. Pewarna alaminya bisa menggunakan daun indigo. Pernah lihat daun indigo? Belum. Daun indigo itu ditanam di daerah pesisir. Itu prosesnya direndam, fragmentasi, menghasilkan warna biru. Bisa untuk mewarnai. Ini contoh warna birunya. Bisa juga menggunakan kulit-kulit kayu pewarna alami itu. Kemudian batik-batik cerita atau tematik. Batik-batik yang punya ada ceritanya, seperti cerita Baron. Masih dengan nuansa warna alami yang warna-warna klasik. Ini semua ditulis atau di? Ini tulis semua. Tulis semua. Jadi pembuatan batik ini dengan motif yang seperti ini, detail seperti ini bisa makan waktu sampai 8 bulan pembuatannya. Satu kain. Ukuran ada yang 4 meter, ada yang 3 meter. Ini batik cerita Ramayana, batik lukis. Dan yang ini masih nuansa buket atau seikat bunga dengan warna-warna yang cerah. Ya. Kalau koleksi di Museum Batik, koleksinya ada 1000 lebih. Jadi setiap 4 bulan sekali kita rolling. Diganti yang baru. Tapi untuk ruangan ini khusus untuk para maestro-maestro di Pekalongan, dan nanti ada mahasiswa menampilkan karyanya di sini. Khususnya seniman batik di Pekalongan. Kita kasih wadah untuk menampilkan karya-karyanya. Nah, friends, ini sekarang kita ingin masuk ke ruang pamer yang nomor 2. Ini adalah contoh-contoh jenis proses batik. Ya, ini. Bedanya batik tulis sama yang lain apa, Pak? Batik tulis, kalau batik tulis ini menggunakan canting tulis, pelekatan lilinnya menggunakan canting tulis. Kalau batik cap menggunakan alat cap atau seperti stem. Kemudian ini
yang sablon malam itu masih bukan kategori batik karena menggunakan plakat atau print. Printing juga seperti itu, batik cetak maksudnya. Yang dua ini kategori batik, yang dua sablon malam dan printing masih belum dikategorikan batik. Ini contoh bahan-bahannya yang bisa untuk bahan baku untuk membatik. Silakan bisa dilihat-lihat. Ini kan kainnya beberapa kain yang Iya. buat batik. Terus kenapa cuman ini doang yang bisa dibuat batik? Jadi yang bisa menyerap warna, yang bisa untuk dibuat batik. Ada yang kain-kain yang tidak bisa menyerap warna, jadi tidak bisa dibatik. Khususnya pewarna batik. Ada pewarna yang lain bukan untuk yang membatik, untuk yang di bidang batik, tapi ini yang khusus untuk bisa dibuat batik karena bisa menyerap warna. Jenisnya banyak sekali, ada katun, belaco, santung, paris, sutra, ATBM, banyak sekali jenisnya. Yang biasanya kain yang dipakai untuk batik yang mana? Yang untuk baju biasanya kita pakainya yang katun, standarnya katun. Sesuai fungsinya, misalkan belaco biasanya untuk taplak meja, kalau katun untuk baju. Kalau misalkan seperti untuk hiasan, tas atau apa menggunakan kain beda lagi. Kemudian ini ada bahan baku untuk membuat lilin malam. Ini apa? Ya, jadi lilin itu bukan pewarnanya, tetapi perintang warnanya. Untuk membuat lilin itu ada microwax, damar, lilin tawon, parafin, gondorukem. Dijadikan satu, diramu, kemudian jadilah lilin untuk membatik. Jadi lilin malam tulis, lilin malam cat, dan lilin malam mopok. Ada 3 jenis malam. Oh, berarti kalau digabung semua jadi 3 itu. Iya, kalau digabungkan semua diramu bisa jadi malam tulis dan malam cap ataupun malam pokok. Kemudian bahan baku pewarnaan. Ini ada 2 jenis, yang satu pewarna alami menggunakan daun-daunan, kulit kayu. Kemudian pewarna kimia. Kalau pewarna kimia gampang didapat di toko-toko obat batik. Kalau yang warna alami ramah lingkungan, tidak mencemari lingkungan. Ini apa? Ya, kalau ini canting, alat-alat canting. Jadi canting itu banyak sekali, ada canting nomor 0, berarti garisnya itu kecil. Oh, Kalau semakin besar, ujungnya itu garisnya besar gitu. jadi beda-beda. Beda-beda. Ada yang ujungnya itu titik 7 atau titik 5 gitu. Biasanya untuk membuat bintang atau taburan di latarnya. Friends, kalau di sekolah kita menulisnya menggunakan pulpen, pensil, spidol, dan yang lain-lain untuk menulis. Nah, kalau untuk batik, ini dia yang alat untuk menulisnya namanya canting. Bener kan, Pak? Betul sekali. Ya. Cantingnya juga bermacam-macam ini. Ini contoh hasilnya yang sudah dicanting di kain. Nih, bisa dilihat. Oke, setelah kita melihat canting tulis, sekarang kita melihat jenis-jenis canting cap. Nah, canting cap sendiri ada banyak jenisnya. Ada yang menggunakan tembaga. Nah, ini contohnya yang menggunakan bahan baku tembaga. Kok bulat-bulat? Iya. Ini apa? Nah, kemudian ada lagi ini canting cap menggunakan kayu. Kayu. Nah, ini yang kayu yang seperti ini. Iya. Ya, tembaga sama yang kayu apa, Pak? Jadi dari tembaga dengan kayu otomatis dari segi motifnya
Motifnya kalau yang tembaga itu lebih detail, kecil-kecil. Motifnya bisa, kalau yang kayu motifnya tidak bisa kecil, hanya besar-besar saja. Contoh seperti ini. Kelemahannya juga kalau yang ini tahan kuat lama, bisa untuk produksi beberapa kali. Kalau yang ini paling sebulan bisa ganti lagi. Sebulan ganti. Sebulan ganti. Kemudian inovasi kembali batik canting cap menggunakan benang jagung. Inovasinya ini. Benang jagung. Iya, benang jagung bisa digunakan untuk batik cap. Untuk cantingnya. Kemudian inovasi lagi, dibuatlah kertas. Menggunakan kertas karton. Untuk harga sendiri dari yang cap tembaga dengan yang kayu ataupun itu kan selisihnya banyak sekali. Jadi hasilnya batik pun harganya berbeda. Yang lebih mahal itu yang cap tembaga, kualitasnya lebih bagus. Nah, kemudian kita melihat motif-motif batik motif limaran. Nah, ini batik motif limaran berbahan dobi. Jadi bahannya itu tidak hanya katun, tapi bisa pakai dobi. Kalau untuk batik-batik khas daerah masing-masing, ini dari Banten, limaran itu. Motif khas dari Banten. Yuk, sambil jalan lagi, kita lihat motif-motif yang lainnya. Ini
sampai di sini kita sudah keliling 3 ruang koleksi. Iya. Selanjutnya kita untuk belajar membatik atau menggoreskan lilin, belajar sedikit tentang batik di workshop batik. Silakan. Ini museum batiknya cuma di sini atau ada di berbagai tempat? Di Jogja ada juga museum batik, tapi kalau yang khususnya di Pekalongan ini museum batik hanya satu. Kemudian gedung ini kita menggunakan peninggalan dari Belanda 1906. Jadi bangunan ini dulu dipakai kantor keuangan administrasi pabrik gula milik Belanda. Sampai akhirnya dijadikan balai kota, kemudian dijadikan museum batik. Ayo kita masuk ke ruang workshop membatiknya. Iya. Ya, silakan. Sebelum kita belajar membatik, nah, kita lihat proses membuat batik itu tahapannya seperti ini. Ada 12 proses. Yang pertama, nyungging. Nyungging adalah membuat pola pada kertas. Jadi dibuat dulu pakai kertas. Kemudian proses kedua, japlak, memindahkan pola dari kertas ke kain dengan cara dijaplak tersebut. Kemudian proses ketiga, ngelowong atau pelekatan malam dengan canting sesuai pola yang tadi dibuat di kertas tadi. Nah, ini nomor 4, ngiseni atau pemberian motif isen pada ornamen utama. Biasanya di dalam motifnya ornamen kecil-kecil. Nah, kemudian nomor 5, nyolet atau pewarnaan bagian-bagian tertentu dengan kuas. Jadi teknik pewarnaan itu ada 2, menggunakan kuas dan ada menggunakan celup. Nah, ini menggunakan kuas colet. Nah, ini Bedanya apa Pak sama yang celup? kalau yang celup seluruh bagian diwarnai, tapi kalau yang colet hanya bagian tertentu. Nah, itu. Nah, kemudian mopok. Mopok itu menutup bagian yang sudah diwarna menggunakan kuas colet tadi. Fungsinya seperti apa? Agar ketika warna dasar dengan warna coletan tidak tercampur, maka ditutup menggunakan lilin atau mopok. Nah, ini nomor 6. Kemudian kembali lagi, nah ini yang nomor 7, ngelir warna dasar. Yang tadi itu nyolet, yang ini ngelir. Jadi pewarnaan dasar, yaitu dengan mewarnai seluruh bagian kain dengan cara dicelup. Ya. Kemudian yang sebelah sini ngelorot. Nah, ini proses akhir biasanya. Ngelorot itu penghilangan lilin malam dengan merendam kain pada air mendidih. Nah, itu fungsinya untuk menghilangkan lilin yang sudah menempel di kain tersebut. Ditutupin ya biar. Ya, yang tadi ditutup, terus yang dibatik tulis itu direbus, akhirnya jadilah batik. Nomor 8 ini sudah jadi batik sebetulnya. Tetapi kalau di sini di Pekalongan dibuat lagi biar menarik lagi, namanya 9 ini, ngerentesi. Ngerentesi itu pemberian titik-titik pada kelowongan. Nah, Ini biasanya direbusnya, direndamnya berapa lama Pak? ya sampai malam lilinnya hilang. Gitu. Ya. Berarti nggak tentu waktu. Nggak tentu. Jadi kalau malamnya semakin banyak, semakin lama gitu. Nah, ini proses ke-10. Ini fungsinya nyumii, menutup bagian tertentu dengan malam. Fungsinya agar muncul gradasi, gradasi warna. Nah, kemudian 11 nyoga, penyelupan kain dengan warna coklat, namanya nyoga. Yang terakhir, kembali lagi seperti nomor 8, ngelorot, menghilangkan lilin yang sudah menempel tadi dengan merendam kain pada air mendidih. Ya, ini sudah ada gradasinya. Nah, ini jadi sempurna batiknya. Kalau yang nomor 8 masih kelowongan, maksudnya batik istilahnya belum sempurna. Kalau yang ini sudah sempurna. Iya. Sampai di sini sudah begitu paham ya? Iya. Proses setidaknya proses tahapan proses pembuatan batik. Ya. Ya, kita mulai mencoba membatik. Silakan duduk Mas. Nah, sebelum membatik kita buat pola dulu. Nah, ini kita buat pola pakai pensil dulu. Nah, ini silakan. Bebas. Bebas. Nah, duduk sini tidak apa-apa. Iya.
kalau susah buat gambar, tulisan aja. Ya. Bikin Jangan terlalu di pinggir, di tengah aja. Atau satu atau apa, tulisan atau apa. bikin gambar. Nah ini dia hasilnya udah jadi seperti ini. Nah yuk langsung aja kita coba untuk warnainnya. Jos. Ya, silakan duduk. Nah, ini teknik melekatkan lilin ke kain ya. Iya. Jadi tidak seperti menulis pensil, itu tidak seperti itu. Jadi kalau pakai canting tulis harus ngatur cantingnya itu. Cantingnya Iya. ini jangan datar atau turun seperti ini. Ini netes-netes. Nah, ini cantingnya agak Nice. naik ya, 75 derajat lah. Iya. Kainnya di telapak tangan coba. Telapak tangan tapi posisi kainnya miring, jangan datar. Oh miring. Jadi seperti ini digoreskan sesuai polanya, misalkan sesuai polanya. Ini kita hanya coba garis-garis dulu. Ya, bisa dicoba? Ya, silakan. Bentar. Kemiringannya diatur sebentar, tiriskan dulu segini ya, jangan terlalu naik, nanti ini juga tumpah ke tangan. Kainnya ke atas lagi, kainnya kurang ke atas, kemiringannya kain ya, yang sini dulu aja, telapak tangan ya, ya segitu, betul. Hati-hati. Kalau turun keluarnya itu besar. Karena masih pertama kali, jadi memang agak susah. Nah, itu kalau sudah alurnya kan enak. Ya, bagus. Ternyata susah friends ininya, karena kalau kita agak miring sedikit ininya jadi terlalu banyak keluarnya. Jadinya kita harus benar-benar pelan-pelan. Ini susah banget friends. Makanya batik tulis itu kita harus hargai karena pembuatannya yang sangat sulit friends. Oke. Diajarin sama omnya batik cat. Ya, ini kita mau coba batik cap ya. Bentar, ini motif apa ini? Motif semar. Nah, ini motifnya ini. Ya, ini. Kita kasih ke lilin panas, kemudian kita ambil, harus dikibaskan. Kalau tidak dikibaskan nanti terlalu banyak di situ. Pegangnya sini. Ya. Ini stem. 1, 2, 3, kenceng. Ya, kenceng. Angkat pelan-pelan. Iya. Oke. Ini diambil, lihat ke kamera. Friends, bagus kan? Oke. Oke friends, aku ingin melanjutkan ini punyaku dulu. Nah mungkin sekian dulu videoku kali ini.
Oke Pak, makasih. Ya, untuk sama-sama. infonya Terima dan kasih. penjelasannya. Terima kasih atas kunjungannya. Ya. Nanti ditunggu kunjungannya. Bisa ajak teman-teman yang lain, Ya. teman sekolah atau teman apa ke Museum Batik. Ya Pak. Terima kasih. Oke friends, sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.